Mimin rilis cerita baru ya teman-teman, semoga kalian bisa terhibur. Bab 1. Sekretaris sang bos CEO. Terang. Terdengar suara pecahan gelas yang berserakan di lantai. Kamu menolak dinikahkan dengan Tuan Cipto, lalu bagaimana kita akan membayar hutang? Kau kan tahu ayah hanya bekerja sebagai buruh. Hidup dengan orang kaya di desa ini, kau tidak akan kesusahan dan kau tidak perlu lagi bekerja. Ayah tidak mau tahu, pokoknya kamu harus menikah dengan Tuan Cipto minggu ini, tidak ada bantahan. Pria parubaya itu meninggalkan seorang gadis muda yang terduduk di lantai sambil menahan tangis. Aku tidak mungkin menikah dengan bandot tua itu, aku tidak mau dijadikan istri kelima, aku harus kabur tapi bagaimana caranya, ucap wanita itu sambil berpikir. Kirana Nayara seorang gadis yang tinggal di sebuah desa di kota B. Ia hidup bersama keluarga yang bekerja sebagai buruh di desa tersebut. Kirana mempunyai seorang adik perempuan bernama Fania Claria. Fania selalu iri dengan sang kakak, karena wajah Kirana lebih cantik darinya dan juga tinggi tubuhnya yang sangat jauh berbeda. Kirana mempunyai tinggi hampir 170 cm sedangkan Fania hanya 155 cm. Wajah mereka pun tidak mirip. Fania lebih mirip kedua orang tuanya, sedangkan Kirana tidak tahu mirip siapa. Kadang Kirana merasa bahwa ia bukanlah anak kandung mereka. Kirana merasa seperti anak pungut, berbeda dengan Fania yang selalu disayang selalu dimanja, apa yang ia mau selalu dituruti. Fania juga selalu merebut apa yang dimiliki Kirana. Termasuk pria yang disukai Kirana. Yang sekarang sudah menjadi pacar Fania. Hei Kirana, kau mau kemana? Seorang wanita parubaya memanggil Kirana saat ia akan keluar rumah. Dialah ibu Kirana yang bernama Mirna. Kirana mau ke rumah Naomi bu, ucap Kirana. Tidak, kau tidak boleh keluar rumah, ayahmu sedang marah. Lebih baik kau cuci piring sana, ucap Mirna sambil menunjuk tumpukan piring di dapur. Suruh Fania saja, dia kan tidak punya kerjaan, ucap Kirana membantah. Ia sudah lelah bekerja, dimarah ayahnya dan sekarang ibunya malah menyuruhnya. Hei! Kau, Kirana tidak menggubris ucapan ibunya dan langsung pergi meninggalkan rumah, karena ia ingin bercerita pada sahabatnya. Kenapa nasibku sungguh buruk, Kirana ngedumel sambil berjalan ke rumah Naomi. Naomi adalah sahabat Kirana dari kecil. Naomi juga termasuk orang yang cukup berada di desanya. Orang tua Naomi mempunyai perkebunan teh yang luas. Kirana juga bekerja di sana membantu memetik daun teh. Kirana tidak berkuliah seperti Naomi, karena Kirana dari keluarga miskin, ia hanya bisa bekerja setelah lulus sekolah. Tok tok tok. Keluarlah wanita parubaya yang dikenal sebagai Art di rumah Naomi. Bisumi, Naomi-nya ada? Tanya Kirana saat melihat Bisumi yang membuka pintu. Ada non Naomi ada di dalam kamarnya, jawab Bisumi. Kirana naik ke atas ya Bi, ucap Kirana. Kirana segera naik ke tangga lantai atas di mana kamar Naomi berada. Di dalam kamar Naomi sedang telungkup sambil menonton drama di laptopnya. Naomi! Teriak Kirana setelah masuk ke dalam kamar. Astaga! Hampir saja Naomi terjatuh dari tempat tidur. Kirana! Ih! Ngagetin aja, untung nggak jatuh, ucap Naomi kesal karena Kirana masuk ke kamar tanpa suara. Kirana mendekati Naomi dan duduk di atas kasur. Nao! Gue lagi sedih nih, ucap Kirana dengan wajah sendunya. Ada apa? Sini aku peluk, ucap Naomi sambil merentangkan tangannya. Mereka pun berpelukan, akhirnya Kirana menceritakan semua masalahnya pada Naomi. Gila tuh bapak lo, dikiranya zaman Siti Ropeah kali ya, main kawin-kawinan aja, sama bandot tua yang udah punya istri 4 pula, ucap Naomi kesal setelah mendengar cerita dari Kirana. Siti Nurbaya, ralat Kirana. Mau Siti Nurbaya, Siti Ropeah.
ataupun Siti Markonah. Kok tega banget ngawinin anaknya sendiri ama tuh penjahat keempat Min, ucap Naomi. Mau bagaimana lagi? Ayah harus bayar hutang, bantuin dong cari ide gimana buat gagalin acaranya minggu depan, ucap Kirana meminta bantuan pada Naomi. Gimana kalau lo kabur aja? Usul Naomi. Kemana? Tanya Kirana. Kemana ya? Nggak tahu. Ucap Naomi sambil garuk-garuk kepala. Kirana menghela nafas kasar. Bab 2. Setelah mengobrol sebentar Kirana akhirnya pamit pulang. Tapi saat sampai di rumah, tiba-tiba sebuah tamparan mengenai pipinya. Plak, kenapa kau keluar rumah? Ibumu sudah bilang kalau kau tidak boleh keluar, sebentar lagi Tuan Cipto akan datang melamar. Cepat masuk kamar, persiapkan dirimu, bentak ayah Kirana yang bernama Damar. Mirna, bawa anak itu ke kamar dan dandani dia. Mirna membawa Kirana ke kamarnya sedangkan Kirana hanya diam menurut saja. Ia tak boleh menangis, ia harus bertahan sebentar lagi. Sebelum pernikahan ia berencana akan kabur. Di pintu dapur Fania tersenyum senang saat melihat Kirana ditampar oleh ayahnya. Rasain lo, emang enak mau dinikahin sama bandot tua, percuma cantik tapi dijadiin istri kelima, gumam Fania sambil tertawa mengejek. Di dalam kamar, Mirna mendandani Kirana seadanya dan memakaikan gaun bekas pakai Fania. Ibu ini kan gaun bekas Fania? Tanya Kirana heran saat melihat gaun yang diberikan ibunya. Pakai saja, Fania tidak mau memakainya lagi, jawab Mirna ketus. Sebenarnya Kirana ingin membantah tapi ya sudahlah toh hanya mau bertemu dengan bandot tua. Sudah selesai? Tanya Damar kepada Mirna saat membuka pintu. Sudah ya, apa Tuan Cipto sudah datang? Tanya Mirna yang sudah tidak sabar. Baru saja datang, jawab Damar. Ayo Kirana, Tuan Cipto sudah menunggu, ajak Mirna dan membawa Kirana menuju ruang tamu. Kirana hanya diam mengikuti ibunya ke ruang tamu. Di sana sudah duduk lelaki berusia hampir 50 tahun dan sang asisten berdiri di sampingnya. Marni membawa Kirana duduk di kursi kayu di samping Tuan Cipto. Kirana sayang, kau cantik sekali. Tuan Cipto melihat Kirana penuh nafsu. Bagaimana tidak Mirna memakaikan pakaian Fania yang kurang bahan dengan belahan dada rendah, rasanya Cipto ingin mencomotnya. Bagaimana Tuan Cipto? Damar membuka suara. Karena melihat Cipto terus memandangi tubuh Kirana. Acaranya dilaksanakan minggu depan, hanya nikah saja tidak ada resepsi. Ucap Tuan Cipto saat mengalihkan pandangannya. Tidak apa-apa Tuan, yang penting hutang saya lunaskan. Tanya Damar tidak sabaran. Hutang kalian yang 150 juta beserta bunganya saya sudah anggap lunas, saya juga akan memberi mahar 100 juta kepada Kirana, ucap Cipto kemudian mengkode Bobby untuk mendekat. Bobby, panggil Tuan Cipto. Siap Tuan. Bobby menaruh tas di atas meja yang berisikan uang. Ini 50 juta sebagai DP, nanti setelah acara selesai saya kirim lagi 50 jutanya, Cipto mendorong tas itu ke arah Damar. Saat Damar ingin mengambilnya, tangan Mirna lebih dulu meraihnya. Tapi tiba-tiba, saya tidak mau menikah. Kirana yang dari tadi hanya diam kini membuka suara. Dari tadi ia terus menahan amarahnya, tapi tidak bisa ia tahan lagi, rasanya ia ingin melemparkan uang-uang tersebut ke wajah si bandot tua. Kirana, diam kau, bentak Damar langsung berdiri. Dan segera meminta maaf pada Cipto, ia takut Cipto tersinggung dan membatalkan pernikahannya, dan otomatis mereka tidak jadi mendapatkan uang. Maaf Tuan, Kirana cuma asal bicara, dia tetap akan menikah, saya akan mengurung dia dalam kamar, ucap Damar membujuk Tuan Cipto. Terserah kau saja, yang penting minggu depan Kirana akan menjadi istriku, Pak Cipto mencolek dagu Kirana. Cih, Kirana menatap jijik. Kirana. Damar terlihat marah melihat kelakuan Kirana. Sudah,
kau bujuk saja dia, aku pergi dulu." Tuan Cipto beranjak dari duduknya. "Kirana, tunggu saja, kau akan menjadi istriku." Tuan Cipto mengedipkan sebelah mata ke arah Kirana dan berjalan keluar rumah diantar oleh Damar. "Aku tidak mau menikah," teriak Kirana sambil menahan air matanya yang akan jatuh. "Apa-apaan kau ini? Mau tidak mau kau harus menikah dengan Tuan Cipto. Bagaimana kita membayar hutang kalau kau tidak mau menikah?" bentak Damar saat memasuki rumah, setelah mengantar Cipto. "Hutang? Kalian yang berhutang bukan aku. Kalian selalu memberi Fania uang untuk membeli barang-barang mewah. Jadi suruh saja Fania yang menikah dengan Pak Cipto." Kirana membalas ucapan ayahnya. Bab 3. "Kau." Fania ingin berbicara tapi dipotong Mirna. "Selama ini kau hidup dari mana kalau bukan dari kami? Jangan bawa-bawa Fania," ucap Mirna emosi. Ia tidak suka Kirana menjelek-jelekkan anak kesayangannya. "Benarkan apa yang aku bilang? Fania putri kesayangan kalian, putri yang selalu menghabiskan uang kalian. Aku tahu selama ini, tapi aku diam saja. Asal kalian tahu, aku hidup dari uang hasil kerjaku sendiri. Aku makan dari hasil kerjaku sendiri, bukan dari uang kalian," ucap teriak Kirana. Plak. Damar menamparkan Kirana sekali lagi. Karena Kirana yang terus melawannya. Hiks. "Kenapa ayah jahat padaku? Apa salahku pada kalian? Kenapa kalian selalu menyiksaku? Aku seperti bukan anak kandung kalian." Kirana menangis sambil terduduk di lantai. "Ya, kau bukan anak kandung kami," ucap Damar langsung. Duar. Bagai disambar petir di siang bolong, ucapan Damar membuat Kirana semakin terduduk lemas. Ayah. Ibu. Benarkah yang kalian ucapkan?" Kirana syok sambil menutup mulutnya. "Ya Kirana, kau itu anak pungut yang diambil oleh suamiku. Kau tergeletak di dekat taman, karena kami belum punya anak jadi kami mengadopsimu. Menikahlah dengan Tuan Cipto sebagai balas budimu pada kami. Setelah itu kita tidak ada hubungan apa-apa lagi," ucap Mirna panjang lebar. Dasar anak pungut," ejek Fania. Mereka semua meninggalkan Kirana yang terduduk di lantai, membuat Kirana semakin menangis sejadi-jadinya. "Kenapa hidupku seperti ini? Apa aku harus mati saja? Aku tidak mau menikah dengan bandot tua itu. Apa yang harus aku lakukan?" Kirana berjalan terlatih menuju kamarnya. Tubuhnya begitu lemas, tak sanggup menerima kenyataan hidup. Hari-hari Kirana terus dikurung di dalam kamarnya, dan hanya dibuka saat diberi makan. Serta menunya pun seadanya. Sedangkan mereka terus berfoya-foya dengan uang mahar yang diberikan Cipto untuk Kirana. Fania bahkan terus berbelanja barang-barang mahal. Dan Mirna dengan senang hati memberikannya. "Fania, kapan kamu akan putus dengan Vero? Kamu itu harus cari pria yang lebih kaya darinya," ucap Mirna kepada anak gadisnya itu. Gak tahu masih gadis atau gak ya? Ibu aku itu cinta sama Vero, pokoknya aku gak mau putus sama Vero. Kalau mau cari pria kaya untuk menjadi simpanannya aku mau, tapi kalau menikah, aku maunya sama Vero." Fania tertawa bahagia membayangkan bisa pelorotin uang pria-pria kaya. Dring. Ponsel Fania berdering. Setelah menjawab dan berbicara sebentar, Fania berpamitan pada ibunya. "Bu, aku pergi dulu ya, bye." Fania melenggang pergi dengan pakaian yang baru ia beli. Pakaian dengan model kurang bahan dan memperlihatkan bentuk tubuhnya. Dasar anak itu, Mirna menghela nafas, karena terlalu menyayangi Fania, membuat Mirna selalu memanjakannya, dan tidak pernah melarangnya saat melakukan apapun. Fania segera keluar dari rumahnya dan menghampiri mobil yang parkir di depan pagar. "Hai sayang," Fania mendekati pria yang berdiri menyandar di samping mobil. "Ayo masuk." Vero membukakan pintu mobil untuk Fania. "Ayo." Vero pun melajukan kendaraannya pergi mengarah ke kota. "Kita mau kemana sayang?"
Ucap Fania sambil bergelayut manja di lengan Vero yang sedang menyetir. Kita makan malam di tempat biasa, ucap Vero sambil fokus menyetir. Tapi malam ini kita menginap, mau ya? Bujuk Vero pada Fania. Baiklah, Fania tersenyum senang. Biasanya setelah makan malam mereka akan check-in di hotel terdekat. Tak terasa sudah 1 minggu berlalu, Kirana masih dikurung di dalam kamar dan ponselnya pun disita. Ia tidak bisa menghubungi Naomi untuk meminta bantuan. Kirana bingung harus bagaimana dan hanya menangis meratapi hidupnya. Pagi hari terlihat orang-orang sibuk mendekorasi rumah mewah yang ada di desa itu. Tuan Cipto sibuk memerintah anak buahnya ke sana kemari demi kelangsungan acara nanti siang. Tuan, apakah Anda yakin mau menikah lagi? Ucap istri kedua Tuan Cipto dengan nada tak suka. Ya, kenapa tidak? Aku sudah tidak sabar menikahi Kirana, ucap Tuan Cipto sambil membayangkan tubuh seksi Kirana. Membayangkannya saja membuat pusakaku berdiri, ucap Tuan Cipto sambil melihat celananya yang menggembung. Apa kami berempat tidak cukup memuaskan Tuan? Ucap perempuan yang bernama Surti. Diamlah, jangan cerewet. Dewi saja sebagai istri pertama tidak protes. Kenapa kau cerewet sekali? Pergi sana bantu-bantu di dapur, Tuan Cipto jengah melihat Surti.